Artinya harus membayar untuk menebus seorang perempuan, calon istrinya. Nah, mohar ini biasanya di Yahudi kuno itu biasanya adalah selusin gelang perak atau 20 ekor unta. Saya kemarin pernah ke Israel tahun 2018, saya tanya, halo brother, tour guide, saya mau tanya dong, satu ekor unta berapa harganya? Anda tahu kira-kira berapa satu ekor unta di Israel? Itu kurang lebih 300 sampai 400 juta rupiah. Satu unta. Berarti kalau 20 ekor unta, kira-kira berapa itu? 306 miliar kurang lebih ya. 300 juta kali 20. 6 miliar. Besar ya. Coba kalau saya nggak salah, saya hitung dulu ya. Biar saya nggak salah nih. Saya pakai kalkulator dulu. Semoga masih muat nih angkanya ya. 300 juta dikali 20. Iya, 6 miliar. 6 nolnya 9, ya udah 6 miliar. Tapi kalau di perkawinan agama sepupu kita, ya seperangkat ini dengan emas kawin sekian gram. Murah. Tapi kalau Yehudi, lihat tuh, 6 miliar. Kalau dihitung sekarang konversinya. 20 ekor unta. Artinya apa? Nggak main-main. Jadi laki-laki yang mau kawin, persiapan dulu gitu. Jangan langsung gas aja. 6 miliar. Ya kan? Nah, langsung garu-garu kepala ya. Aduh, Pak Yosef ini ngapain sih dikasih materi kayak begini? Saya jadi, waduh, kalang kabut ini. Saya deg-degan ini, harus nyiapin uang 6 miliar. Gimana ini? Oke, ini kan kita lihat dari sisi profetiknya. Artinya apa? Konsep perkawinan tidak main-main. Sekali untuk selamanya. Konsep perkawinan yang kudus harus ada mohar. Jadi sekarang yang sudah pola Ibrani, kalau Anda pakai konsep ini, saya acungi jempol luar biasa. Ya mungkin sekarang nggak mestilah sampai 6 miliar. Ini kan kebiasaan ya, tradisi. Tetapi tetap ada penebusan untuk seorang wanita dibeli, tanda kutip. Artinya apa? Seorang wanita itu berharga. Seorang wanita itu bernilai tinggi. Saya seolah-olah kok membela kaum wanita. Enggak, memang konsepnya seperti ini. Gitu. Saya makanya sangat menghargai, menghormati seorang wanita. Karena di hadapan Tuhan, konsep Ibrani, wanita itu tinggi hadapannya, di hadapan Tuhan. Sampai harus dibeli untuk bisa dikawini sebanyak 6 miliar minimal dalam pola Ibrani, dalam tradisi Yehudi. Jadi cuma modal yang nggak bener gitu ya, modal yang sembarangan, pikir berkali-kali kalau mau kawin. Jangan cuma modal nekat. Menekat boleh, berani boleh, cuman harus benar-benar tanggung jawab. Punya nilai profetiknya lo membeli seorang calon istrimu. Gitu ya. Nah, dari sisi profetik apa ini maksudnya? Yeshua kekasih Hamasyah. Kekasih jiwa kita Yeshua Hamasyah membayar kita, memberikan moharnya. Itu bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Karena ada ayatnya. Anda dibeli bukan dengan emas dan perak,
tetapi dengan darahnya sendiri. Connect kan dengan konsep pola perkawinan Ibrani? Luar biasa. Jadi kalau kita sudah mengetahui konsep iman kita tidak bisa main-main lagi. Kita sebagai mempelai wanita sudah dibeli dengan Yeshua HaMashiach dengan darahnya sendiri. Artinya apa? Yeshua itu menganggap kita itu mulia. Yeshua menganggap kita itu bernilai luar biasa. Sehingga dia rela mati untuk kita. Itu baru kekasih jiwa kita. Yeshua HaMashiach. Nah kita sebagai umatnya, masa mau hidup sembarangan sih sekarang? Terus gampang menjual iman kita. Waduh, keterlaluan. Lebih baik bertobat sekarang. Yang mau niat mundur imanmu, bertobat hari ini. Karena Yesus sudah bayar Anda dengan darahnya sendiri. Sebegitu bernilainya Anda di hadapan Tuhan. Tidak peduli masa lalumu. Anda sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Kalau Anda percaya. Dosa-dosamu sudah dihapuskan. Ingat konsep kita ini, kita dibeli loh, bangsa Goyim. Tapi kalau untuk orang Israel ditebus karena miliknya sendiri. Nah kita bukan miliknya, tanda kutip. Kita ini bangsa non-Israel. Kita dibeli menjadi miliknya sekarang. Jadi beda ya antara ditebus dengan dibeli. Saya ulangi, ditebus contoh misalnya saya menggadaikan handphone saya ke Pegadaian misalnya. Kalau saya mau punya handphone itu lagi, saya harus tebus senilai harga yang telah disepakati, misalnya 1 juta. Ya saya harus bayar 1 juta. Saya tebus itu handphone kembali jadi milik saya. Karena handphonenya tetap milik saya awalnya. Makanya saya bilangnya ditebus. Beda dengan dibeli. Beli artinya apa? Bukan milik saya. Saya mau beli handphone baru, ya saya harus beli. Yang awalnya bukan milik saya beli, akhirnya menjadi milik saya. Nah kita bangsa Goyim, non-Israel, kita dibeli dengan darah Yeshua HaMashiach. Kita sudah menjadi milik Yeshua HaMashiach. Jadi kita harus memiliki konsep yang benar saat ini ya. Lagu-lagu harus diubah kalau ada kita ditebus. Kita dibeli yang paling benar. Karena kita non-Israel. Sekarang tetap sudah menjadi milik Yeshua HaMashiach. Oke, yang pertama mohar. Yang kedua ketubah. Apa itu ketubah? Artinya juru tulis akan menulis janji dan kewajiban kepada kedua mempelai untuk saling menghormati, mengasihi, dan menghargai. Nah, di sini arti ketubah itu artinya adalah surat janji dan kewajiban. Untuk kedua mempelai saling menghormati, mengasihi, dan menghargai. Dan ingat, kita sudah mengerti hukum supranatural. Kalau Anda mau menikah, hilangkan kata-kata, aku mengasihi engkau dalam suka maupun duka. Aku mengasihi engkau dalam kaya maupun miskin. Aku mengasihi engkau dalam sehat maupun sakit-sakitan. Enggak boleh Bapak Ibu. Harus diganti kata-katanya. Karena itu akan menarik di alam semesta. Anda akan bisa sakit-sakitan. Anda akan bisa miskin. Anda akan bisa dalam musibah. Bahkan kematian. Jadi harus dirubah nih janji setia kepada kedua mempelai. Saya akan mengasihimu dalam berkat yang melimpah, dalam kasih anugerahnya Bapa Yahweh, dalam kesetiaan dan berkat dari Bapa Yahweh. Wah, itu kan lebih enak auranya daripada sakit, menderita, sengsara, miskin. Waduh, hati-hati. Karena ucapan kita ini mengandung kuasa. Nah, artinya apa? Kita sebagai umat Bapa Yahweh itu harus berjanji.
kepada Bapa Yahweh untuk menghormati Dia, mengasihi Dia, dan menghargai Bapa Yahweh. Karena saya yakin Bapa Yahweh, Beshem Yeshua HaMashiach, itu sangat menghormati, mengasihi, dan menghargai kita. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Nah sekarang tinggal kitanya merespon, mau nggak seperti itu. Mengutamakan Bapa Yahweh di atas segala-galanya. Mencintai Bapa Yahweh di atas segala-galanya. Itu baru sah di hadapan Tuhan kita ini mempelai. Karena itu akan setia terus loh kehidupan kita secara alam roh kita diikat nih dalam janji dan kewajiban kita di hadapan Bapa Yahweh. Jadi jangan mundur imanmu apapun tantangannya. Jangan mundur. Maju terus bersama Adonai Yeshua HaMashiach. Pengorbanan Anda sangat diperhitungkan oleh Bapa Yahweh dalam menjalani imanmu di hadapan Dia. Haleluya. Jadi jangan mundur apapun resikonya. Kupah yang ketiga dalam perkawinan Yehudi. Artinya mempelai laki-laki akan menyiapkan kupah atau kanopi pernikahan persiapan pesta. Kupah itu ya artinya ya tudung, talit. Lagi-lagi berbicara talit ya, luar biasa. Jadi ini atribut-atribut yang akan berkaitan dengan rapture, jangan main-main ini. Tapi kita harus ngerti pola Ibrani itu seperti apa. Nah, saya sudah membahas kan tentang talit beberapa waktu lalu, minggu lalu kalau tidak salah. Bahwa untuk kita menebus seseorang itu harus ditudungi dengan talit. Itu suatu makna profetik yang luar biasa. Kita yang dulu nggak ngerti talit, sekarang kita sudah dibeli oleh Yeshua dengan juga ditudungi dengan talit. Artinya kita sekarang ya ngerti makna dari talit, makna profetiknya gitu. Makanya saya termasuk paling senang kalau pakai talit. Karena ini artinya ada nama Yahweh dalam hidup kita. Ini kan selalu ada nama Yahweh Echad. Yang paling panjang adalah Yeshua HaMashiach yang warna biru. Putihnya ini mitzvot. Untayan-untayan dari sit-sit dan juga stringnya itu kalau digematriakan itu 613. Jadi ini talit luar biasa. Artinya apa? Kita hidup dalam firman-Nya Tuhan. Kita melakukan Torahnya Bapa Yahweh. Karena konsep kupah atau talit ya nggak jauh beda dengan Yahweh Echad, Yahweh yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Yahweh. Pada saat kita percaya Bapa Yahweh, kita juga percaya Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat kita. Dan melakukan mitzvot atau perintahnya Bapa Yahweh. Karena sit-sit itu gematrianya bersama dengan stringnya itu jumlahnya 613. Gitu ya. Jadi luar biasa. Makna profetik dari perkawinan Yehudi tidak akan pernah jauh dari Torah. Tidak akan pernah jauh dari Yeshua. Tidak pernah jauh dari nama kudus Yahweh yang ada di atarah, di kepala kita. Jadi para mempelai HaMashiach yang sudah percaya Bapa Yahweh tapi masih alergi pola Ibrani bertobat hari ini. Karena masih banyak di luar sana orang percaya Bapa Yahweh tapi anti dengan sit-sit. Anti dengan pola Ibrani. Bertobat. Karena ini sangat berkaitan sebagai mempelai. Harus ada kupah yang menudungi orang kawin. Diberkati. Ini nggak main-main loh. Ini benar-benar pola Ibrani. Harus kembali ke Ibrani. Harus pakai atribut. Karena atribut ini mengandung filosofi. Nggak main-main, nggak asal pakai gitu ya. Dalam sekali maknanya. Bertobat. Buat apa Anda cuma kenal nama Yahweh tapi Anda tidak kembali ke pola yang benar? Sama aja. Sama yang lama. Cuman ganti nama saja, ganti bendera saja.
Percuma. Saya bilang percuma. Orang harus kembali ke akar Ibrani. Karena keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Jelas. Termasuk pola Ibrani. Gitu ya. Kita harus masuk lebih dalam. Next. Mikveh. Nah, ini dia. Mempelai perempuan harus melakukan mikveh atau permandian dan juga menyalakan lampu dalam kamar sampai mempelai laki-laki menjemputnya. Mikveh artinya apa? Baptisan kudus. Pertobatan juga bisa berarti yang sama. Wow, luar biasa. Jadi orang kalau di pola Ibrani, kaum wanita calon istri itu harus mandi. Dalam konsep Ibrani harus mikveh. Mikveh itu ya permandian. Artinya apa? Bersih, wangi, harum di hadapan Tuhan. Menyalakan lampu artinya apa? Hidup kita jadi terang. Karena kita sudah menjadi miliknya Bapa Yahweh dengan baptisan kudus. Di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach HaKodes, menjadi keselamatanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Itu selalu saya sebutkan pada saat saya membaptis orang. Harus jelas nama Bapanya Yahweh, nama putranya Yeshua HaMashiach. Ternyata luar biasa ya. Konsep perkawinan Yahudi ini menjadi titik poin yang sangat nyata untuk kita akan rapture. Bukan hanya pengetahuan, tetapi ini poin pentingnya. 4 hal yang luar biasa. Yang belum dimeterai dalam baptisan kudus, segera selagi masih ada kesempatan. Sekarang sudah zaman serba canggih, kita bisa baptisan via streaming online. Kalau berada di sekitar daerah-daerah tertentu bisa hubungi saya akan bantu, ada rekan-rekan sepelayanan yang akan melayani Anda dalam membaptis Anda, tentunya gembalanya yang sudah percaya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan dalam Roh Kudus, dan sudah kembali ke akar Ibrani. Gitu ya. Jadi, puji Bapa Yahweh. Jadi sudah tidak ada alasan Anda tidak mau dimeterai. Gitu ya. Jadi sekarang ini waktunya bergerak sangat cepat. Kita buka kitab suci kita. Di dalam Matai atau Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sis Kathy, halo, bisa bantu saya bacakan? Anybody home? Sis Kathy? Haleluya, muncul di ini dia. Iya, silakan. Yes. Di Matius? Bisa bantu. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke. Haleluya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Selanjutnya kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya, mereka keluar ke penyambutan mempelai pria, dan 5 dari mereka adalah bijaksana, dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya, tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka, bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk, bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya." Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam."
Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan, jangan, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri." Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Namun seraya menanggapi dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang." Haleluya. Haleluya. Terima kasih Sister. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh Iya, memberkati. sama-sama Pak. Haleluya. Jadi kita diingatkan, firman Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga itu apa? Siap, sedia. Jadi yang belum punya materai baptisan yang benar, segera. Itu adalah minyak yang akan membawa kamu ke dalam keselamatan. Dulu kita nggak ngerti konsep minyak itu bagaimana, pelita itu apa. Itu adalah salah satu sarana Anda memiliki tiket masuk ke dalam Syamaim, yaitu baptisan kudus dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Putra Yeshua HaMashiach, dan dalam Ruach HaKodes. Nah, yang bodoh itu bagaimana? Yang santai-santai saja. Emang gue pikirin nanti aja, ngapain dibaptis lagi? Nah, itu hati-hati itu. Artinya tidur, nggak siap sedia. Seolah-olah tanda kutip sudah aman. Ternyata tidak aman. Ternyata mati imannya. Ya betul kan, mati imannya. Ya lihat aja di dunia ini, berapa banyak iman yang sudah mati, termasuk pendeta-pendeta besar. Memakai tanda bilangan susu coklat. Tidak memanggil nama Yahweh, Yeshua HaMashiach. Tidak kembali ke pola Ibrani, seperti pernikahan Yehudi yang tadi kita belajar. Gimana mau rapture? Mustahil bisa rapture, saya bisa bilang. Karena ini konsep pola firman Tuhan loh, pola Ibrani. Nggak main-main. Untuk konsep mempelai. Jadi hati-hati. Jangan Anda jadi bodoh. Bodoh itu artinya apa? Dikasih tahu ngeyel. Nggak mau belajar. Merasa paling benar. Nah itu bodoh. Bebal itu hampir sama dah itu. Satu kawanan dah itu. Bebal, ngeyel, keras kepala, keras hati, itu kategori orang yang bodoh, gadis yang bodoh. Biar kita jelas hari ini. Jadi kalau yang dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan. Berkali-kali Tuhan masih kasih kesempatan engkau mendengar firman Tuhan sampai hari ini. Artinya apa? Tuhan mengasihimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau Anda keraskan hatimu, selesai sudah. Anda mau jungkir balik gimana kalau pintu anugerah sudah ditutup? Kita yang mempelai HaMashiach diangkat oleh Bapak Yahweh. Yang ketinggalan teriak-teriak. Bapak Yahweh bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Nah lo. Enyahlah daripadaku. Sama kan? Seperti Yeshua bilang, kamu ini pembuat kejahatan. Kamu ini torahlessness. Gak pernah mau melakukan firman Tuhan. Anti Torah. Torah tentu berbicara nama Yahweh loh. Hati-hati. Anda menolak nama Yahweh. Ya jelas Bapak Yahweh bilang, aku juga gak kenal kamu.
Jadi jangan main-main nih para pendeta, gembala-gembala yang masih gado-gado, campur-campur nama sesembahannya. Bertobat hari ini. Karena nama Tuhan itu satu dan kekal selama-lamanya. Yahweh Sebaot. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Enggak ada nama Tuhan bisa berubah-berubah. Nama Tuhan dalam kitab suci jelas. Namanya satu. Dan kekal selama-lamanya. Jadi berkaitan juga nih ternyata. Mikveh. Permandian. Baptisan. Karena Anda sudah punya minyak atau lampu untuk Anda bisa menuju ke Syamayim. Anda sudah memiliki terang itu untuk Anda bisa masuk ke Syamayim. Tapi Anda yang belum punya minyak dan lampu, Anda tertinggal. Seperti nubuatan dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13. Memang harus ada yang tertinggal. Siapa bilang Yeshua ngangkat semua orang? Enggak lah, enak aja. Masa kita disamain sama orang yang nyinyirin Bapak Yahweh, yang robek-robek baptisan dalam nama Bapak Yahweh, yang menghujat nama Yahweh, masa iya diangkat Tuhan? Mustahil. Makanya ini jelas ayatnya, ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Tinggal pilihannya ada di Anda semua, mau diangkat atau ditinggal, udah selesai. Jadi jangan merasa jumawa Anda aman, koreksi dirimu. Sudah jadi milik Bapak Yahweh atau belum? Kalau belum, sekarang segera, besok kalau perlu telepon saya, Pak saya mau baptis, saya layani. Nggak usah banyak alasan. Mau di mana boleh, mau di bak mandi boleh, mau di sungai boleh, mau di kolam renang boleh, di air terjun juga boleh, asal jangan loncat ya. Bisa semua gitu. Di batap boleh, di mana-mana boleh. Asal bisa Anda menenggelamkan diri Anda. Permandian, ini pola Ibrani loh dalam perkawinan Yehudi, jangan main-main. Ini untuk para mempelai. Dan ini sangat jarang dikotbahkan. Gitu ya. Jika semuanya telah siap, nah ini dia. Barulah mempelai laki-laki siap menjemput mempelai perempuan. Jadi dalam pola Ibrani, mempelai wanita yang harus mempersiapkan diri. Tampil cantik, menjaga kesucian, enggak digauli atau bergaul dengan laki-laki lain. Nah istilahnya kalau zaman sekarang tuh dipingit gitu ya. Sebenarnya dipingit itu bagus, artinya apa? Wanitanya tidak sembarangan. Hidup keluar, akhirnya nanti jatuh cinta sama laki-laki lain, akhirnya laki-lakinya datang yang benar, sudah kawin ceweknya dengan pria lain. Nah ini. Jadi ini pola Ibrani luar biasa. Harus cantik parasnya, dandannya bagus, dijaga tubuhnya, berat badannya juga dijaga. Ya ini dalam konsep perkawinan ya. Bener-bener bagus sebenarnya ini. Mempersiapkan diri, mempercantik diri. Tadi saya sudah jelaskan semua. Baik dari sisi fisik maupun dari sisi profetiknya, dari sisi rohaninya bagaimana. Dan laki-lakinya juga nggak sembarangan untuk bisa mengawini seorang perempuan, harus pakai mohar. Ya, dia Yeshua HaMashiach sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Dan juga kita harus ada kupah, harus ada mikveh, harus ditudungi dengan pola Ibrani, harus dibaptis. Nah, ini harus lengkap semua ini. Nah, kalau semuanya sudah siap-siap, kita akan menyongsong mempelai laki-laki di awan-awan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi, inilah pola Ibrani. Luar biasa ya. Materinya sebenarnya simpel sih. Tetapi memang aplikasinya butuh perjuangan, Bapak Ibu ya. Rekan-rekan jenius. Dasar membangun rumah tangga yang berkarakter HaMashiach adalah
mengundang Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, ini yang sudah punya keluarga, Anda harus mengundang Adonai Yeshua HaMashiach sebagai kepala dalam rumah tanggamu, sebagai nakoda dalam rumah tanggamu, bahtera rumah tanggamu. Kalau tanpa Yeshua, Anda kalau kena badai, pontang-panting, bahkan bisa tenggelam. Tapi kalau ada Adonai Yeshua HaMashiach sebagai nahkoda dalam hidupmu, badai itu bisa tenang. Percayalah, Anda dalam perlindungannya, Bapak ya. Wagam Yeshua wataldau yahu min keroet hakhatuna. Dan Yeshua serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Jadi pada saat Yeshua di bumi, Yeshua juga diundang ke pesta perkawinan. Nah, itu ada kata hakatunah, dari hakatan, mempelai, perkawinan, sama Bapak Ibu. Jadi bagus nih, ada orang yang kawin mengundang Yeshua ke perkawinan itu. Ya. Sudahkah Anda mengundang Yeshua dalam rumah tanggamu? Atau Anda hanya jalan sendiri-sendiri gitu? Wah, berbahaya, saya bisa bilang. Berbahaya. Anda juga kalau belum dimeterai pemberkatan yang kudus, segera deh diberkati pemberkatan perkawinan yang kudus dalam nama Bapa Yahweh. Supaya apa? Bapa Yahweh jadi kepala dalam rumah tanggamu. Bukan nama si asing itu. Bukan nama Yunani itu. Bukan nama dari yang lain-lain. Tapi Bapa Yahweh yang menjadi kepala dalam rumah tanggamu. Tapi apakah dengan mengundang Bapak Yahweh semua aman-aman saja? Ya pasti ada ujiannya, pasti ada gesekannya, tapi everything okay. Semuanya kita bisa move on dengan kasih anugerahnya Bapak Yahweh. Gitu. Orang kita sudah percaya Bapak Yahweh saja suami istri masih ada gesekan, apalagi yang tidak. Nah itu aja. Tambah kacau balau, iya. Jadi hati-hati loh. Kalau orang mau kawin itu mikir dulu deh. Sudah pasangannya percaya Bapak Yahweh atau belum? Sudah percaya Yeshua atau belum? Sudah menjadi pelaku Torah atau belum? Sudah dimeterai atau belum? Itu aja dulu syaratnya. Gimana ibadahnya? Gimana dia dengan keluarganya? Baik-baikkah? Ayolah. Jangan keburu karena usia. Itu yang paling berbahaya. Soalnya kalau Anda sudah menikah dan Anda terjerat, ternyata, waduh salah memilih, wah kacau hidupmu. Masa depanmu bisa berantakan. Jadi jangan pertaruhkan masa depanmu yang indah dengan amburadul, perkawinan yang amburadul. Seolah-olah dikejar usia dan lain sebagainya. Enggak, orang kan cuma nanya, emang dia merasakan perkawinannya. Cuma ditanya, kapan kawin? Ya bilang aja, ya biar Yeshua yang menentukan. Selesai sudah. Saya kalau ditanya misalnya, ya saya jawab gitu. Bapak Yahweh punya waktu yang terbaik bagi saya. Selesai, titik. Nggak ada, pasti ada pertanyaan lanjutan. Jangan kita diem, terus kita jadi galau, ya kan, baper. Tuh, nanti kalau ditanya lagi tahun depan kumpul keluarga, gimana nih jawabnya? Santai aja. Kita anak Bapak Yahweh ada dalam genggaman tangan Bapak Yahweh kalau kita melangkah dalam kebenaran. Nggak usah ruwet-ruwet gitu. Ada kok jawabannya. Jawabannya Bapak Yahweh pasti memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Itu aja jawabannya. Ya udah itu ya. Jadi dalam situasi apapun tetap berseru dan berserah kepada Yeshua. Jadi kalau hidupmu sekarang dalam prahara dalam rumah tanggamu, Anda sedang ditekan dengan rasa yang sangat-sangat tidak nyaman, hanya satu saya kasih jawaban. Selalu berseru dan berserah kepada Yeshua. Undang dia sebagai kepala dalam rumah tanggamu.
biar dia yang mengaturnya. Karena Bapa Yahweh tidak akan pernah tinggal diam kalau anaknya diusak-asik. Kalau kita berseru dan kita berjalan dalam kebenaran, Bapa Yahweh tidak akan pernah tinggal diam. Pasti dia bela kita. Haleluya. Pasti Bapak Ibu. Don't worry about this. 1.000.000% pasti Bapa Yahweh tolong kita. Datanglah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Yesua, ya dan amin. Pasti terjadi. Asal Anda berjalan bersama Yesua. Anda sudah menjadi miliknya Yesua. Anda sudah menjadi pelaku kebenaran, pasti ditolong. Tapi kalau Anda aja ogah-ogahan beribadah, males-malesan berdoa, ya kan, belum dibaptis lagi, wah jauh Bapak Ibu. Anda bukannya tambah baik, tambah ruwet, iya, tambah amburadul, iya. Jadi ayo, jangan main-main lagi. Subscriber Genius yang dikasih Bapak Yahweh, sungguh-sungguh. Karena waktunya sudah nggak lama lagi. Perbaiki diri kita. Sungguh-sungguh di hadapan Bapak Yahweh. Berserah kepada Yesua. Dan ketika anggur yang kurang, Ibu Yesua berkata, mereka tidak mempunyai anggur. Nah, tentunya kita tahu cerita ini, bahwa ada kisah anggur yang kurang, dan kita tahu jawabannya. Kalau ada Yesua, semuanya aman. Mereka tidak mempunyai anggur, gitu kan. Artinya apa? Berserah kepada Yesua. Ini ibunya Yesua berserunya kepada anaknya loh, tanda kutip loh ya. Artinya apa? Mereka berserah kepada Yesua karena mereka kekurangan anggur. Ya, terus dibilang, apa yang dikatakan Yesua kamu lakukan. Gitu ya. Jadi puji Bapak Yahweh. Jadi apapun masalahmu, berserahlah kepada Yesua. Lakukan apa yang Yesua perintahkan. Suruh tuang air. Siapkan kendi-kendinya, siapkan. Nggak usah mikir aneh-aneh. Pasti ada mujizat dalam hidupmu. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tentunya firman Tuhan. Ya ini dia, melakukan kehendak apa yang diperintahkan Tuhan Yesua. Kira-kira ada mujizat kalau kita melakukan kehendaknya Tuhan? 1.000.000% pasti ada mujizat. Saya jamin dan firman Tuhan yang menjamin. Karena apa? Ya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Yohanan 2 ayat yang ke-5, demikian bunyinya. Ibunya berkata kepada para pelayan itu, apa saja yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Dan akhirnya mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Bahkan berkelimpahan. Bahkan dibilangnya orang yang mencicipi anggur ini kualitas nomor 1. Luar biasa ya. Kalau Bapak Yahweh sudah buat mujizat, berkatnya nggak tanggung-tanggung. Selalu yang excellent, selalu yang terbaik. Bahkan melebihi apa yang kita minta. Itu namanya anugerahnya Bapak Yahweh, kasihnya Bapak Yahweh sampai sedahsyat itu. Luar biasa ya. Jadi ayo kita jalani dulu perintah Tuhan, baru ada mujizat gitu. Jangan dibalik-balik ya. Ya ini pola Ibrani tentu kita sudah memahaminya. Kita nggak boleh ganti-ganti nama Tuhan dengan sembarangan. Kita sudah tahu nama Mesias kita. Gitu. Karena semuanya berujung angka 8 di sana, angka kehidupan. Baik Yahweh, Yeshua, Ruach HaKodes, Ruach Yahweh Elohim. Itu semuanya berujung angka 8 yang artinya hidup kekal, kayai kehidupan kekal.
Haleluya. Yeshua HaMashiach yang kita sembah, nakoda keselamatan, artinya adalah Yeshua tempat keselamatan itu. Jadi dari nama Yeshua HaMashiach saja sudah sangat jelas bahwa Yeshua itu tempat keselamatan kita semuanya. Jadi dijamin loh keselamatan Anda kalau Anda percaya Yeshua. Rumah tanggamu selamat dan aman kalau Anda menjadikan Yeshua sebagai kepala dalam keluargamu. Nah, bagi yang belum gimana ya? Anda harus berserah kepada Yeshua sebagai kepala dalam rumah tanggamu. Meskipun mungkin suamimu belum percaya Yeshua, Anda yang harus bergantung kepada Yeshua yang sudah percaya. Dia yang menjadi kepala dalam rumah tanggamu. Tentu perjuangannya tidak mudah. Anda harus siap dalam segala tantangannya. Tapi Tuhan juga tidak tinggal diam. Dia pasti tolong kita. Yeshua ada di tangan kita. Nah, ini sedikit saja tentang kembali ke tadi perintah-perintah mitzvot, pola Ibrani yang tadi kita sudah baca. Kita selalu berbicara 613 itu apa sih? Ini Torah nih Bapak Ibu, huruf Ibraninya Tau Wau Rese itu 611, tambah 2 hukum yang terutama, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jumlahnya berapa? Gematria dari Torah 613. Dan Torah dari 613 dibagi 365 perintah negatif, jumlah hari dalam setahun, dan 248 perintah positif itu jumlah tulang manusia. Totalnya 613. Negatif maksudnya apa? Jangan, itu artinya perintah negatif. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Perintah positif, hormatilah ayah dan ibumu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang tidak ada kata jangan-jangannya. Tapi ini sudah makna profetiknya dalam sekali. Setiap hari kita selalu diingatkan jangan. Karena ini jumlah hari dalam setahun. Artinya mata kita lurus di hadapan Bapak Ibu. Terus kita kalau tidak melakukan Sabat, kita tidak menjadikan Yahweh sebagai Tuhan, ya kalau nggak ada tulang manusia gimana jadinya? Ya lembek. Kita jadi manusia ubur-ubur. Manusia tanpa tulang yang lemah, gampang roboh dalam segala hal. Manusia tulang lunak. Oke, kita lanjut. Besorah, Injil sukacita dalam bahasa Ibrani. Itu besorah. Itu jumlah pola Ibraninya, huruf gematrianya 2, Shin 300, Waw 6, Resh 200, He 5, totalnya 513. Selalu ada selisih ya. Ada selisih Pak. Torah 613, Besorah 513. Torah dan Injil ada selisih angka 100. Apa maksudnya angka 100? Ada 100 bagian dalam Torah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dan hanya bisa diwakili oleh binatang seperti lembu, sapi, burung tekukur. Untuk manusia. Inilah yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach sebagai anak domba Yahweh. Tidak ada yang kebetulan. Hanya bisa dilakukan oleh Yeshua HaMashiach sebagai domba Yahweh. Jadi Anda tidak boleh sombong nih orang-orang Yahudi yang menolak Yeshua. Karena ada 100 bagian yang hanya bisa dilakukan oleh binatang. Makanya Anda tidak akan bisa sempurna melakukan Torah. Karena Anda kan bukan binatang. Makanya digenapi oleh Yeshua. Untuk kamu bisa selamat.
Karena dia adalah sebagai anak domba Yahweh. Haleluya. Going down juga gematria dari Kof, itu huruf gematria 100 itu huruf Kof. Going down artinya turun, mempresentasikan datangnya Yahweh dalam wujud manusia yang turun ke dalam dunia ini. Luar biasa. Tidak pernah kebetulan dalam pola Ibrani. Kalau yang nggak ngerti ya kebetulan, tapi kita yang ngerti pola Ibrani, semua sudah terpola. Semua ada hitung-hitungannya. Semua ada perhitungannya. Gitu ya. Kados, Kof juga artinya Yeshua HaMashiach yang mengkuduskan kita dari dosa. Haleluya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada semua para mempelai HaMashiach. Perkawinan yang ada sekarang ini adalah gambaran tentang kita untuk siap menjadi mempelainya yang akan rapture bertemu dengan kekasih jiwa kita, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati dengan dahsyat luar biasa. Haleluya. Amin.